What's the status on the journal? Kisah bermula di salah satu pabrik kimia di negara Libya. Tinggallah seorang jenderal bernama Fejan bersama anak istrinya dengan penjagaan super ketat. Namun tiba-tiba mereka dibombardir sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Rahmat Suharto atas perintah Tuan Ocelot. Sementara di negara Amerika, Barney mendatangi rekannya bernama Christmas alias Lee, bukan untuk meminjam 100, melainkan mengajak Lee nongkrong di bar. Sesampainya di bar, ternyata fakta baru terungkap, di mana Barney yang kalah taruhan bola meminta Lee mengambil cincin tengkoraknya yang menjadi bahan taruhan. Akan tetapi, Jumbo Shrimp selaku pemenang taruhan menolak keinginan keduanya, sehingga Lee terpaksa memakai cara kekerasan. Setelah berhasil mengalahkan kelompok Jumbo Shrimp dan mengambil kembali cincinnya, Barney serta Lee pulang ke markas mereka. Di sana sudah ada rekan lainnya yaitu Acid, Garner dengan rambut pirangnya yang lucu, kemudian ada Galan anak dari rekan mereka yang bernama Galgo. Tak lama datanglah seorang pria bernama Mars lalu memberi tugas untuk meringkus Rahmat. Tanpa menunggu lama, tim yang disebut Expendable tersebut berangkat menuju Libya menggunakan pesawat kesayangan Barney. Sedangkan di Libya, Rahmat masih berjibaku dengan prajurit Jenderal Fejan. Satu persatu prajurit dikalahkannya sampai prajurit terakhir dan bertemu Jenderal Fejan. Karena Fejan tidak ingin menyerahkan benda yang Rahmat cari, yaitu sebuah detonator nuklir, maka Rahmat pun mengeksekusi istri Fejan, lalu mengancam akan membunuh putra Fejan jika tidak memberitahu di mana letak detonatornya. Dengan terpaksa Fejan memberitahu lokasinya lengkap bersama kode pembuka tempatnya. Namun sial, Rahmat tetap membunuh Fejan dan putranya. Di waktu yang sama, tim Expendable baru tiba di pabrik kimia. Mereka pun disambut oleh rudal pasukan Rahmat. Beruntung mereka memiliki senjata penangkar rudal dan berhasil mendarat sempurna lalu turun sambil membawa mobil lapis baja. Sementara Barney tetap mengoperasikan pesawatnya untuk mengawasi rekan-rekannya. Di sisi lain, Rahmat telah memindahkan detonator nuklirnya lengkap dengan bola-bola nuklirnya. Akan tetapi saat dia akan melarikan diri, Garner yang standby di posisi melesatkan tembakan. Rahmat selamat karena bidikan Garner meleset. Ia pun kabur berniat meninggalkan lokasi kejadian. Tetapi Lee serta anggota Expendable lainnya mengejar hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindari, di mana satu demi satu mobil prajurit Rahmat dilumpuhkan serta dihabisi tanpa ampun sedikit pun. Kini tersisa mobil yang dikendarai Rahmat dan dipepet oleh Lee, yang menjadikan Rahmat emosi hingga dia mengambil alih senapan mesin untuk membinasakan Lee. Tetapi Gatot karena moncong senjata mesinnya kepanjangan. Tiba-tiba pesawat Barney terkena rudal sehingga Lee tidak fokus dalam mengejar Rahmat. Meski begitu, Barney tetap memohon agar Lee menyelesaikan misinya menangkap Rahmat. Namun sayangnya Lee menolak perintah dan berbelok arah menghantamkan mobilnya pada senjata rudal. Fuck no, I'm saving you, dumbass. Kesempatan ini dimanfaatkan Rahmat dalam membidik pesawat Barney yang menambah kerusakan parah sehingga pesawat tersebut tidak dapat dikendalikan lagi sampai benar-benar nyungsep dan menewaskan Barney. Kematian Barney membuat seluruh anggota Expendable bersedih, terutama Lee yang telah melewati suka duka cukup lama bersama Barney. Kesedihannya diperparah dengan pernyataan Mars bahwa Lee harus keluar dari tim Expendable karena tidak mematuhi perintah. Mendengar itu, Lee langsung beranjak dari tempat duduknya, kemudian mengambil cincin tengkorak mendiang Barney lalu pergi meninggalkan rekan-rekannya. Good death for the mission, it will count. Menjadi pengangguran tidaklah semenyenangkan itu bagi Lee, maka dia membolak-balik koran dan menemukan lowongan kerja sebagai pengawal pribadi. Ia pun memutuskan melamar pekerjaan tersebut dan syukurnya ia diterima bekerja. Namun belum genap 1 hari bekerja, Lee menghajar bosnya yang dianggapnya terlalu sombong.
Ujung-ujungnya Lee kembali menganggur sehingga ia putuskan pulang ke rumah, lalu membuka berangkas milik Gina pacarnya dan menemukan dokumen rahasia. Bersamaan dengan itu pula, Gina muncul kemudian berkata kalau ia serta anggota tim Expendable lainnya akan memburu Rahmat. Mendengar hal itu, Lee memohon agar Gina selaku pemimpin Expendable yang baru mau mengikut sertakan dirinya. Akan tetapi Gina menolak. Mau tidak mau terjadilah adu jotos di antara keduanya. Adu jotos yang awalnya berlangsung sengit justru berakhir di atas ranjang dan Gina pun kalah telak. Sehingga Lee sebagai pemenang kembali meminta ikut ke dalam misi tetapi Gina tetap menolak. Alhasil Lee memberikan sepucuk pisau untuk dibawa Gina, di mana dalam benda tersebut terdapat alat pelacak yang tidak diketahui Gina. Dari alat pelacak itulah Lee tahu keberadaan Gina serta tim Expendable yang menuju Laut Asia Selatan, tepatnya di wilayah Thailand, di mana dalam misi kali ini Gina merekrut satu anggota baru bernama Les. Setelah cukup lama mengudara, pada akhirnya mereka turun juga dan langsung ke markas rahasia CAI. Big city, space pickers in the house. Excuse me. Di keesokan harinya, Lee menyusul ke sana dan tiba di sebuah dermaga. Ia pun mencari kenalannya yang bernama Deka karena Deka memiliki perahu untuk mengantarkannya ke tempat tim Expendable. Tapi sayang beribu sayang karena Deka telah wafat. Lee berniat mengambil perahu Deka namun Ong Bak marah lalu menyerangnya. Untungnya Lee berhasil menahan pukulan Ong Bak. Waktu itulah Ong Bak melihat cincin Barney di jari manis Lee yang membuat Ong Bak menghentikan aksinya dan siap mengantarkan Lee ke tempat tim Expendable. Damn right you should. Tim Expendable saat ini sedang memilih senjata mereka dengan hati-hati. Sementara Mars, agen intelijen paling berani, memberi kabar terkini tentang Rahmat yang membajak kapal kargo Thailand sambil membawa bom nuklir mematikan menuju pantai Rusia. Informasi lain mengatakan kehadiran atasan Rahmat di dalam kapal yaitu Ocelot. Liong Bai, mantan rekan Ocelot yang lagi mendekam dalam penjara, berencana mengungkap identitas senjati Ocelot. Untuk itu, tim Expendable diminta menangkap Rahmat dan Ocelot hidup-hidup lalu menggagalkan rencana peledakan nuklir tersebut. Dengan arahan Gina, tim Expendable meluncur ke kapal kargo di tengah lautan. Dalam perjalanan menuju kapal kargo yang sama, Lee dengan tegas mengatakan bahwa Deka adalah seorang pembunuh hebat yang tidak tertandingi dalam kecepatan. Tetapi Deka merespon jika dirinya telah lama meninggalkan profesi itu karena tidak membawa kedamaian dalam hidupnya. Di sisi lain, setelah mendarat dengan parasut ke kapal kargo, tim Expendable berpisah menjadi dua tim. Namun situasi begitu sunyi sehingga mereka mulai merasa curiga. Ternyata kedatangan Expendable sudah diketahui oleh Rahmat dan anak buahnya, sama seperti kejadian di negara Libya. Mereka semua curiga kalau ada seseorang yang telah membocorkan misi mereka sehingga mereka saling tuding-menuding. He was verified. Tak berselang lama, tangan kanan Rahmat bersama anak buahnya mendatangi tim Expendable dan mencari siapa pemimpin di tim Expendable. Mars yang merasa bertanggung jawab dengan berani mengaku. Akan tetapi ia langsung dibuat pingsan lalu diseret keluar untuk menemui Rahmat. Rahmat berkomunikasi dengan Russo, asisten Mars, lantas mengusulkan pertukaran tahanan. Ia meminta agar Liong Bai dikirim ke sana sebagai syarat pembebasan Mars. Rahmat dengan tegas memukuli Mars dan mengancam akan membunuhnya jika permintaannya tidak dipenuhi. A dear friend of a friend. If not, Sementara itu, Lee maupun Deka akhirnya tiba di kapal kargo. Deka menolak ajakan Lee untuk membantu karena dia tidak mau kembali ke dunia tipu-tipu yang penuh bahaya. Lee pun terpaksa bergerak sendiri kemudian membunuh satu persatu prajurit musuh yang ia temui. Dari kejauhan, Lee melihat bendera Amerika dikerek ke atas, menandakan Rahmat dan Ocelot berniat mengadu domba pihak Amerika dengan Rusia apabila nuklir meledak di wilayah tersebut. Tidak ingin konflik besar terjadi, maka Lee terus bergerak mengikuti pelacak di pisaunya berharap dapat menemukan tim Expendable. Tapi sekarang pisau itu dibawa prajurit musuh sehingga Lee menghajar mereka.
Tak perlu waktu lama, Lee berhasil mendapatkan pisaunya kembali sekaligus informasi di mana tempat tim Expendable ditahan. Tepat saat akan pergi, tiba-tiba Handy Tolkien prajurit yang tewas berbunyi. Ketika Lee menjawabnya, ternyata itu adalah Rahmat. Lee berkata bahwa ia akan membinasakan Rahmat serta anak buahnya. Setelah itu, Lee melancarkan aksinya. Karena terlalu banyak musuh, Lee mengambil motor yang sudah dimodifikasi dengan senjata tempur otomatis. Hal serupa dilakukan musuh sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan pertarungan hebat terjadi, di mana pertempuran tersebut dimenangkan oleh Lee. Namun salah satu prajurit musuh melesatkan tembakan yang menghancurkan motor Lee. Untungnya Lee bisa menghindar, tetapi pertarungan terus berlanjut yang membuat Lee terpojok. Di saat itulah Ong Bak muncul membantu Lee dan mereka dapat mengalahkan musuh. Kembali ke tim Expendable. Untuk bisa keluar dari ruang penyekapan, SCD mengatakan mereka harus memanfaatkan sistem lambung kapal. Karena jika saluran tersebut basah, otomatis penutupnya akan terbuka untuk mengeringkannya, sehingga lubang di dalamnya bisa menjadi jalan mereka keluar. Mendengar ini, Rod pun langsung mengencingi salurannya dan seketika itu pula penutupnya terbuka. Mereka secepatnya kabur dari ruangan tersebut, akan tetapi saat sudah keluar dari sana mereka dihadang prajurit musuh. Get on the ground! Okay, wait. Syukurnya Lee dan Deka datang tepat waktu. Mereka kemudian mendatangi ruang bom nuklir yang sebentar lagi akan meledak. Rod diminta untuk menonaktifkan nuklirnya, tapi dia tidak bisa. Salah satu caranya hanya dengan merusak detonatornya. Merasa tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya memutuskan mencari detonator nuklirnya meski harus menghadapi para musuh yang tersisa, di mana mereka saling bahu-membahu dan saling melindungi satu sama lain hingga jumlah musuh sedikit demi sedikit mulai berkurang. Lee terus merangsek mendekati ruang kemudi untuk dapat meringkus Rahmat sambil membantai para musuh yang menghalangi langkahnya sampai akhirnya dia bertemu Rahmat. Dan mereka pun berduel menggunakan skill bela diri. Dengan lincah Lee menghalau pukulan dan tendangan yang dilesatkan Rahmat. Dan berkat ilmu bela diri yang dipelajarinya di Padepokan Angin Ribut, Lee berhasil mengalahkan Rahmat. Sebelum Rahmat tewas, Lee meminta detonator nuklirnya. Tapi Rahmat mengatakan kalau benda itu ada di tangan Ocelot. Tak lama kemudian sebuah helikopter yang membawa Liong Bai tiba di kapal. Namun saat akan dilakukan pertukaran, Mars menembak Liong Bai serta tentara yang mengawalnya. Ternyata Mars adalah Ocelot itu sendiri. Dia membunuh Liong Bai agar penyamarannya tidak terungkap. Kejadian itu dilihat oleh Lee sehingga ia membunuh Rahmat dan membalaskan kematian Barney. Setelahnya, Lee membasokah helikopter tersebut supaya Mars alias Ocelot tidak bisa kabur kemana-mana. Mendapati helikopternya telah hancur berkeping-keping, Ocelot sangat marah kepada Lee lantas memamerkan detonator yang dipegangnya. Ia kemudian membuang detonator tersebut ke lautan lalu meminta anak buahnya melesatkan tembakan ke arah Lee. Lee serta anggota Expendable lainnya berlindung di ruang kemudi kapal dalam keadaan panik. Saat itulah Ong Bak teringat dengan perahunya yang dikaitkan ke kapal dan mengajak rekan-rekannya untuk kabur menggunakan perahu tersebut sebelum nuklir meledak. Semua setuju dengan usulan Ong Bak dan mereka langsung bergerak sambil memberikan perlawanan sampai akhirnya mereka mendekati perahu. Satu persatu mereka turun, namun ketika giliran Lee ia malah tidak turun karena berencana menggagalkan ledakan nuklirnya. Lee kembali ke ruang kemudi kapal. Di sana ia menurunkan jangkar supaya kapal dapat berhenti. Setelah itu Lee membelokkan kapalnya agar menjauh dari wilayah Rusia. Sedangkan para prajurit Ocelot yang panik berencana kabur dengan perahu karet karena waktu ledakan nuklir tersisa 6 menitan lagi. Namun Ocelot perintahkan seluruh prajurit untuk melawan Lee dan mengembalikan arah kapal seperti semula. Mau tidak mau para prajurit menyerang Lee.
Lee terus melakukan perlawanan, menembaki semua musuh yang datang sampai peluru senjatanya habis tak tersisa dan membuat Lee terpojok. Dia sempat berdoa supaya dikirim malaikat penolong, dan tanpa perlu lama doa Lee terjawab. Tiba-tiba sebuah rudal menghantam pasukan Ocelot sehingga yang tersisa hanya Ocelot bersama Lee. Want to come down face to face. Man to man. Ocelot kemudian mengajak Lee adu panco untuk membuktikan siapa di antara mereka yang lebih kuat. Jelas Lee menyanggupi tantangan tersebut. Akan tetapi Ocelot menipu Lee karena pada saat Lee sudah dekat dengannya, Ocelot justru mengacukan pistol ke arah Lee. Akhirnya Ocelot pun tewas dan pelakunya adalah Barney yang ternyata masih hidup. Barney kemudian mengajak Lee pergi menggunakan helikopter yang baru saja dibelinya dengan uang pinjaman dari koperasi. Setelah itu Barney merudal kapal tersebut hingga hancur dan tenggelam supaya mengurangi dampak ledakan nuklirnya. Di penghujung film, kita diperlihatkan tim Expendable berpesta untuk merayakan keberhasilan misi mereka. Lee juga mengembalikan cincin Barney lalu bertanya mayat siapa yang Barney letakkan di pesawat untuk memalsukan kematiannya. Barney menjawab bahwa itu adalah jasad Jumbo Shrimp, pria yang dihajar Lee di awal film. Jadi Barney telah menculiknya lalu membawanya tanpa sepengetahuan tim Expendable, dan film pun berakhir.